Kalau timbul proses peradangan pada kulit bisa menimbulkan kerusakan pada lapisan kulit yang lebih dalam, ya, sehingga akhirnya menimbulkan apa yang kita sebut skar. Halo Dokter Yanti, apa kabar? Baik. Oke, teman-teman, perkenalkan ini Dokter Yanti Leman SPKK, salah satu RH dermatologis yang bisa teman-teman jumpai di RH Klinik Makassar ya dok ya. Oke, hari ini kita akan ask the expert on IGTV yang akan membahas seputar acne scar dok. Bagaimana cara mencegah dan apabila sudah terjadi, gimana cara mengatasinya atau menghilangkannya. Langsung aja kita tanya ya dok. Oke, yang pertama, dok, acne scar itu kan ada ulahnya, pasti kan menjerawat kan ya dok. Nah, terus kita nih bener lagi deh sama teman-teman yang menyaksikan IGTV kali ini, gimana sih dok bisa timbul jerawat dan bagaimana cara mengatasi jerawat? Jerawat kalau dalam istilah medisnya kita kenal sebagai acne vulgaris ya. Jadi merupakan suatu penyakit kronik ya pada kelenjar yang kita namakan pilosebaceous. Artinya kelenjar pilosebaceous itu adalah suatu struktur kulit yang memproduksi rambut dan kelenjar minyak atau kelenjar sebaceous. Nah, penyebab jerawat itu sendiri sebenarnya multifaktorial ya. Prinsipnya ada 4 penyebab jerawat itu. Yang pertama adalah karena penyumbatan daripada kelenjar pilosebaceous yang tadi sudah saya jelaskan apa yang dimaksud kelenjar pilosebaceous. Kemudian adanya peningkatan daripada produksi minyak yang berlebihan, kemudian keberadaan dan aktivitas daripada bakteri yang menyebabkan jerawat, kemudian diselingi lagi dengan adanya proses peradangan pada kulit. Nah, ini prinsip dari terjadinya jerawat atau acne vulgaris. Nah, ada faktor-faktor lain yang biasanya mencetuskan kemungkinan terjadinya jerawat. Faktor lain itu seperti misalnya ada faktor genetik ya. Jadi kalau misalnya orang tuanya berjerawat, kemungkinan anaknya akan berjerawat itu lebih besar ya. Kemudian ras ya. Nah, jadi ada ras tertentu yang lebih gampang untuk timbulnya jerawat. Kemudian pemakaian kosmetik biasanya, stres, ada pemakaian obat-obat tertentu ya. Kemudian ada tekanan fisik, kemudian kebiasaan-kebiasaan merokok dan pola hidup yang tidak sehat. Oke. Ya. Wow. Mengingat jerawat itu kan kayak pasti dialami seluruh umat manusia nih dok. Maksudnya sebenarnya bisa kita hindari nggak sih dok? Atau ada nggak sih orang tuh yang nggak pernah jerawatan gitu dok? Nah, sebenarnya kalau dari penelitian ya, jerawat itu merupakan atau acne vulgaris itu adalah penyakit kulit yang paling banyak dijumpai. Populasinya itu mencapai 80-100% ya. Jadi kira-kira kalau populasinya 80-100% ya, hampir semua orang dalam masa kehidupannya itu pasti mungkin pernah muncul jerawatnya walaupun misalnya cuma sebiji aja ya. Oke. Nah, udah kejadian nih dok timbul jerawat di wajah gitu ya dok. Terus kayak kan kadang jerawatan satu tapi stresnya tuh panjang gitu. Nah, hal apa sih dok yang harus dihindari agar tidak terjadi acne scar atau yang kita kenal tuh biasanya bopeng ya dok disebutnya. Itu gimana cara menghindarinya dok? Ya. Nah kan tadi sudah saya jelaskan faktor pencetusnya ya, terutama stres ya. Kalau bisa ya hindari stres, pola hidup yang sehat, diet juga ya. Saya lupa tadi katakan bahwa diet juga merupakan salah satu faktor pencetusnya. Jadi diet yang tinggi gula, lemak, itu semua merupakan pencetus timbulnya jerawat. Nah kalau misalnya sudah muncul ada jerawat satu, ya janganlah kita misalnya memencet, mengorek-ngorek jerawatnya karena itu bisa memicu proses peradangan pada kulit ya. Nah, kalau timbul proses peradangan pada kulit bisa menimbulkan kerusakan pada lapisan kulit yang lebih dalam ya. Sehingga akhirnya menimbulkan apa yang kita sebut scar atau acne scar ya, yang berupa kelihatan bopeng ya. Jadi berupa kawah yang dangkal, bisa kecil, sedang ataupun besar, yang tentu akan merusak penampilan ya. Kira-kira untuk terjadinya bopeng itu prosesnya berapa lama tuh dok biasanya? Ya, jerawatnya sembuh tentu sudah akan meninggalkan bekas ya. Bekasnya bisa saja pertama adalah eritem atau kemerahan atau hiperpigmentasi ya, kehitaman. Dan kalau kerusakannya lebih ke dalam, ke bagian dermis kulit, itu yang saya katakan bisa menimbulkan bopeng atau scar atau lubang. Ya, dan lubang itu pun atau acne scar itu ada beberapa tipe ya. Ada yang kita sebut sebagai atrofi, penipisan kulit itu tipenya ada yang disebut ice pick, jadi dia lebih runcing. Kemudian ada yang box scar, jadi seperti kotak. Ada yang rolling, seperti dangkal melingkar begitu. Nah itu yang atrofi, penipisan kulit. Ada juga yang hipertrofi, jadi muncul atau berbentuk keloid, ya seperti jaringan parut. Oke.
kalau di RH sendiri ada nggak sih dok rangkaian produk atau misalnya treatment yang bisa meminimalisir atau bahkan menghilangkan bekas acne scar itu sendiri? Oh iya. Nah di RH itu kita sudah tahu ada produk seperti RH Skincare ya, produk-produk yang berupa krem biasanya untuk menyamarkan bekas-bekas jerawat seperti yang saya katakan tadi yang eritem dan hiperpigmentasi. Nah kalau sudah terjadi acne scar tentunya membutuhkan treatment ya. Nah di RH ini kita ada treatment, ada dua yang kita kenal dengan menggunakan auto microneedle ya. Nah yang salah satunya adalah collagen rejuvenation therapy dan yang satunya adalah microneedle RF atau radiofrekuensi. Nah itu collagen rejuvenation therapy dengan microneedle RF itu bedanya apa dok? Nah, mungkin saya jelaskan dulu satu persatu Boleh. ya apa yang dimaksud Siap. collagen rejuvenation therapy atau yang kita singkat sebagai CRT. Nah CRT ini merupakan teknologi yang menggabungkan ya penggunaan jarum-jarum halus dengan apa yang kita sebut elektroporasi, yaitu hantaran listrik. Apa gunanya hantaran listrik ini? Untuk memasukkan serum ke lapisan bawah epidermis kulit. Nah gunanya serum ini adalah untuk merangsang produksi kolagen, ya, sehingga akhirnya scar itu akan tertutup, ya. Nah itu collagen rejuvenation therapy. Jadi sebenarnya dia merupakan metode induksi kolagen, ya. Ini gunanya yang seperti saya sebutkan tadi akan merangsang kolagen, di mana kalau kita alatnya itu kedalaman, kecepatan perputaran jarum serta intensitas energi listriknya itu bisa diatur sedemikian rupa ya. Jadi misalnya kita lihat sekarang ini agak dalam, kedalaman jarumnya itu bisa kita atur disesuaikan dengan kedalaman daripada acne scar-nya. Nah itu collagen rejuvenation therapy. Sedangkan microneedle radiofrekuensi itu adalah teknologi yang menggunakan microneedle, jadi jarum halus juga. Tetapi ada yang istimewa di microneedle ini, dia jarumnya itu berbalut emas murni 24 karat. Ya, nah, ini gunanya ini untuk menghantar gelombang radiofrekuensi. Fungsinya sama tadi dengan collagen rejuvenation therapy, yaitu kita mau merangsang produksi kolagen dan elastin, tetapi ini bisa mencapai lapisan kulit yang lebih dalam, ya, tetapi tanpa merusak lapisan kulit di luarnya. Nah itu bedanya mungkin kalau dengan collagen rejuvenation therapy dan microneedle, bedanya di situ ya. Kalau collagen rejuvenation biasanya dia akan menimbulkan luka-luka kecil ya. Nah luka itu yang sebenarnya kita harapkan untuk merangsang produksi kolagen. Tetapi kalau microneedle radiofrekuensi biasanya perlukaannya itu hampir tidak ada. Oh hampir tidak ada. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya mau CRT atau collagen rejuvenation therapy atau microneedle radiofrekuensi itu perbedaan kondisi scarnya itu seperti apa dok? Maksudnya kapan seseorang harus memutuskan untuk harus collagen rejuvenation therapy atau dan kapan seseorang memutuskan untuk microneedle RF nih dok? Nah seperti yang saya tadi jelaskan bahwa microneedle RF itu dapat mencapai kedalaman yang lebih dalam pada lapisan kulit yang lebih dalam ya. Oleh sebab itu makanya kalau kita lihat scar-nya mungkin lebih dalam, kita akan mungkin pilihan lebih jatuh ke microneedle RF. Ya. Oke, jadi kalau misalnya yang collagen rejuvenation therapy mungkin yang dalamnya nggak terlalu dalam gitu ya. Yang... Selain itu ada keuntungan juga dari microneedle RF karena dia menghantarkan panas ya, sehingga dia akan memproduksi kolagen dan elastin yang baru, sehingga dia ada efek rejuvenation-nya juga. Membuat pori-pori kulit lebih kecil, kulit lebih kenyal, lebih kencang. Bisa untuk anti-aging juga berarti ya dok? Boleh. Oke. Dari kedua tindakan ini dalam time-nya tuh berapa lama dok? Ya, sebenarnya tindakan ini paling aman ya dibanding dengan derma roller ya. Aman karena kerusakan epidermisnya lebih sedikit, lebih higienis ya, karena jarum yang kita gunakan setiap kali itu akan kita ganti ya. Kemudian downtime-nya ini lebih sedikit ya. Kalau collagen rejuvenation therapy mungkin agak lebih sedikit panjang karena dia menimbulkan perlukaan. Kira-kira biasanya 3 hari sampai 5 hari, paling lama 1 minggu. Tapi microneedle radiofrekuensi itu lebih cepat, paling 1-2 hari itu sudah bagus. Oh wow, lebih cepat ya. Ya, pasien boleh kembali lagi beraktivitas seperti biasa. Oke. Ini kan pasti kan nggak mungkin sekali langsung bagus ya dok. Nah rentang waktu untuk repetisinya tuh berapa lama dok antara collagen rejuvenation therapy dengan microneedle radiofrekuensi? Ya.
secara fisiologis kulit itu kalau kita melakukan treatment, proses penyembuhan itu kan memakan waktu paling sedikit 2 minggu ya. Nah, untuk amannya kita ambil jarak biasanya 1 bulan. Kita mulai lagi untuk pengulangan tindakannya. Oke. Itu biasanya maksimal sampai berapa kali sih dok? Kalau biasanya 4-5 kali itu sudah hasilnya sudah optimal ya. Oh, sudah optimal. Karena dibantu dengan krim juga ya dok ya. Oh, oke. Semua jenis acne scar apa bisa ditreatment dengan CRT atau microneedle RF? Nah, kita lihat dulu ya bagaimana kondisi kulit pasien pada saat mau melakukan treatment. Tentunya ada yang tidak boleh kita lakukan ya. Misalnya yang pertama kalau jerawatnya masih aktif. Ya. Kemudian atau pasien kulitnya itu sangat sensitif misalnya ya, atau ada infeksi bakteri atau virus, misalnya ada herpes ya di daerah-daerah kulit itu biasanya itu tidak akan kita lakukan. Atau pasien yang kecenderungan terjadi keloid. Karena ini kan ceritanya kita melukai kulit ya. Nah, pada pasien yang keloid kan harus hati-hati, tidak boleh ada luka karena itu akan merangsang timbulnya keloid. Oke. Jadi kalau misalnya masih ada jerawat aktif itu malah tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Kita tunggu sampai jerawatnya benar-benar sudah tidak aktif lagi atau sudah tidak ada ya. Udah reda, sudah kempes ya di jalannya. Ya. Oke. Kalau dibandingkan dengan treatment acne scar lainnya nih dok, seberapa besar tingkat perbaikan dengan CRT dan microneedle RF ini? Oh iya. Dengan treatment ini yang CRT dan microneedle RF itu memberikan hasil optimal yang cukup baik ya untuk perbaikan scar. Meskipun kita katakan bahwa tidak 100% lah kulitnya kembali normal ya, tetapi kita harapkan dengan kedua treatment ini akan terjadi perbaikan kulit yang semula cekung akibat infeksi jerawat itu kembali menjadi lebih rata. Oh, oke. Kalau setelah treatment ini hal apa yang harus dihindari dok? Ya, tentunya karena kan mukanya lagi luka lah ceritanya ya, jadi jangan digosok-gosok lah ya, memakai sabun yang lembut ya, kemudian hindari panas matahari karena kan kalau panas nanti sebentar berkeringat, keringatnya itu akan bikin gatal mukanya, nanti sebentar digaruk-garuk lagi lukanya akan tambah dalam ya. Kemudian memakai sunscreen, kemudian jangan pakai make up dulu. Oh, jangan pakai make up karena biasanya make up kan komedogenik ya dok, menutup pori-pori kayak gitu ya dok. Oke. Setelah treatment ini kita boleh ngelakuin treatment yang lainnya nggak dok? Maksudnya apa dokter menyarankan misalnya setelah CRT dan setelah sembuh masa downtime-nya di mix dengan treatment yang lain? Boleh. Malah akan bagus hasilnya ya. Tapi kan kita harus lihat waktunya kan tadi saya bilang untuk diulangi lagi itu tindakan kan kulit itu memerlukan proses penyembuhan paling sedikit 2 minggu ya. Jadi setelah 1 bulan mungkin kita mau treatment misalnya mau peeling, mau laser rejuvenation boleh dilakukan, malah akan bagus hasilnya dengan kombinasi treatment ya. Wow, seru sekali. Oke, banyak juga yang penasaran sama treatment ini dok. Sakit nggak sih dok? Terus biasanya orang-orang kan pain tolerance-nya kan beda-beda nih dok. Itu gimana cara dokter mengatasinya? Sebenarnya sakitnya ini kan sebelum kita melakukan tindakan kulit dibersihkan, kemudian kita berikan anestesi topikal ya. Anestesi topikal itu kita diamkan selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam ya. Jadi biasanya sudah tidak akan berasa, tetapi memang pada beberapa orang yang toleransi sakitnya itu rendah, biasanya bisa kita anjurkan pemberian misalnya analgetik, obat analgetik yang dia minum sebelum melakukan tindakan. Itu bisa sedikit mengurangi rasa sakit pada orang yang toleransi sakitnya itu rendah. Oke. Terakhir nih dok, tips dan saran untuk teman-teman yang masih berjuang dengan acne scar, di mana saya pernah baca kalau ternyata kondisi ini sangat berpengaruh bagi tingkat kepercayaan diri seseorang. Ya, bagi yang sementara masih berjerawat atau yang sudah ada acne scar, tetap semangat ya. Semuanya itu akan bisa diatasi kalau mau melakukan treatment yang dianjurkan oleh dokter ya, dan menghindari faktor-faktor pemicunya. Oke. Wow, terima kasih sekali Dr. Yanti buat ngobrol-ngobrolnya di Ask the Expert on IGTV hari ini. Semoga bisa memberikan pengetahuan bagi teman-teman yang menyaksikan. Dan untuk yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa tuliskan kolom komen yang nantinya akan dijawab bersama Dr. Yanti ya dok ya. Boleh. Oke, sampai jumpa di Ask the Expert berikutnya. Have a happy skin day dok. Ya, makasih.